Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, tetap semangat, oke? Nah, di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran subtema ketiga, pembelajaran ketiga. Jadi begini anak-anak, di pembelajaran ketiga ini kita akan mempelajari tentang penilaian terhadap kesimpulan yang dibuat teman dan juga menjelaskan cara pelestarian tumbuhan di lingkungan sekitar kita. Nah, oke. Di dalam materi ini ada beberapa yang dibahas. Nah, pertama kamu perhatikan kedua gambar tumbuhan berikut. Oke. Nah, tumbuhan ini. Ups, lewat. Dapat kita perhatikan apa itu? Ini ada bunga padma dan juga bunga bangkai. Bunga padma itu biasa disebut sebagai Rafflesia arnoldi. Bunga bangkai ini disebut juga Amorphophallus gigas, nama ilmiahnya seperti itu. Nah, dari gambar ini kita dapat juga bahwasanya memang banyak tanaman-tanaman khususnya di Indonesia dalam salah satu tumbuhan yang sangat unik, menarik dan juga merupakan tumbuhan langka itu anggrek hitam. Nah, anggrek hitam ini merupakan salah satu tumbuhan yang dilindungi di Indonesia. Dan mahkotanya, jadi warna hitamnya berada pada bagian bibir bunga. Jadi ujung ini ya, bunga itu, bibir bunga itu disebutnya abedum. Nah, disebutnya abedum, dan bagian dalamnya itu terdapat bintik-bintik hitam dengan kombinasi garis hitam. Nah, tumbuhan ini hidup bergerombol, artinya berkelompok, dia bergerombol, dan biasanya ditemukan tumbuh menempel pada pohon-pohon tua. Jadi kalau misalkan di Kalimantan Timur itu tumbuhan ini dapat kita temui di pohon-pohon yang sudah tua, dia menempel. Oleh karena itu anggrek hitam disebut sebagai tumbuhan epofit atau tumbuhan yang menumpang. Nah, jadi menumpang di pohon-pohon yang sudah tua, menumpang dia. Artinya apa? Dia itu menumpang pada tumbuhan lain yang dimana dia itu memanfaatkan atau mengambil unsur pada tumbuhan yang ditumpanginya, baik itu energinya, sumber airnya. Kalau energi matahari itu didapatkan di pagi hari, tapi untuk energi seperti kebutuhan air dan segala macam unsur itu dia ambil dari tumbuhan yang dia tumpangi. Nah, jadi anggrek hitam ini banyak tumbuh di Kalimantan, khususnya pada akhir bulan Maret sampai Juni. Sayangnya
sesuai dalam jumlah yang terbatas. Oh aduh, makanya kita harus melestarikan tumbuhan juga selain melestarikan hewan. Nah, anggrek hitam ini merupakan salah satu tumbuhan langka. Ingat nih, tumbuhan langka. Dan warna bunga ini justru didominasi oleh warna kehijauan. Nah, terus pada bagian kelopak dan mahkota, warna hitamnya berada pada bagian bibir bunga atau disebut abelum. Nah, anggrek hitam disebut sebagai tumbuhan epifit. Tumbuhan ini mengalami penurunan karena adanya perburuan liar. Oke, jangan lupa subscribe dan like, nyalakan loncengnya. Kita lanjut. Nah, di sini bagaimana pelestarian tumbuhan di lingkungan sekitar. Pelestarian hewan dan tumbuhan itu dapat dibedakan menjadi dua nih, anak-anak. Nih, ayo kita mundur sedikit. Dapat dibedakan menjadi dua. Pelestarian ini contohnya pelestarian in situ. In situ itu maksudnya apa? Itu pelestarian pada habitat asli. Iya, habitat asli itu kita lestarikan hewan dan tumbuhannya. Contohnya apa? Hutan lindung, cagar alam, dan taman nasional. Oke. Kemudian ada lagi pelestarian ex situ yang dimana pelestarian ini di luar habitat aslinya. Nah, di luar habitat aslinya, contohnya apa? Di kebun raya, seperti kebun raya Bogor. Di tempat pelestarian ex situ ini biasanya dilakukan kultur jaringan terhadap tumbuhan yang dilestarikan. Apa sih kultur jaringan? Kultur juga nih. Kultur jaringan itu metode perbanyakan. Cara memperbanyak tumbuhan yang dilakukan di laboratorium. Jadi bagaimana nih caranya tumbuhan ini agar cepat ini kan menyebar dan berkembang. Semakin banyak maka itu dilakukan cara memperbanyak melalui laboratorium, melalui percobaan-percobaan. Nah, tujuannya apa nih kultur jaringan? Untuk mempercepat perkembangbiakan tumbuhan sehingga waktu tanam lebih singkat dibandingkan jika dikembangbiakan dengan biji atau secara alami. Nah, sekarang sudah jadi. Coba kita perhatikan metode kultur jaringan pada gambar berikut ini. Hop. Nah, lihat, perhatikan. Nomor satu, pada bagian tumbuhan tuh itu kan ada daun ya. Misalnya diambil tangkai daunnya. Nah, diambil tangkai daunnya, tangkainya bukan daunnya ya. Nah, ini bisa dipotong menggunakan pisau cutter. Kalau misalkan Bapak biasanya itu posisi ketika mengambil tangkai daun itu miring ya, seperti itu. Kemudian pada bagian tangkai daun ditumbuhkan pada medium khusus yang mengandung zat hara yang diperlukan tumbuhan. Nah, bagian tangkai ini ditumbuhkan pada medium khusus yang mengandung zat hara yang diperlukan tumbuhan. Nah, kemudian nih ketika tangkai ini sudah diambil ya, kemudian dimasukkan wadah yang berisi kultur jaringan, ditempatkan di laboratorium. Nah, ini sebelum dibawa ke laboratorium nih berarti. Nah, barulah ketika sudah dibawa ke laboratorium untuk dilakukan percobaan untuk perkembangbiakan agar lebih cepat, maka pot tersebut dipindahkan ke pot yang berisi tanah. Nah, ini salah satu contoh kultur jaringan.